warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun babaturan nepangkeun Abdi Salwa Arsana Maulana asal sekolah Abdi SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Abdi kelas 12. Abdi bade ngapresentasikan resensi yang Abdi baca di Ipusnas dengan judul Seri Sundalana 12 Memelihara Sunda Bahasa Seni dan Sastra. Memelihara Sunda Bahasa Seni dan Sastra merupakan kumpulan tulisan yang bertujuan menjaga eksistensi kebudayaan Sunda melalui fokus pada 3 aspek: bahasa, seni pertunjukan, dan kesusastraan, disusun sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas dan warisan budaya Sunda. Buku ini memiliki kontribusi penting bagi pelestarian nilai tradisional dalam konteks modern. Buku yang memiliki 162 halaman ini memiliki 3 kontribusi utama. Di bidang kebahasaan, tulisan dari antropolog C.W. Watson yang membahas berbagai kebijakan dan program untuk menjaga keberlangsungan hidup bahasa Sunda, termasuk strategi pendidikan dan revitalisasi bahasa. Bidang kesenian, pertama oleh Ajib Rosidi yang mendokumentasikan pertunjukan wayang Cirebon oleh Dalang Abiyor dalam bahasa Cirebon, disertai terjemahan dan analisis. Teks kedua oleh H.D. Bastaman yang membahas tembang Cianjuran dengan pandangan agar mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya dunia. Yang ketiga, bidang kesusastraan Ilham Nurwansyah menyajikan telaah atas temuan naskah Sunda kuno, siksa kandang, karesian, memberikan tinjauan historis dan makna budaya dari teks tersebut. Analisis. Yang pertama ada bahasa. Watson menyajikan pendekatan akademis terhadap masalah kebijakan bahasa, memadukan riset antropologis dengan strategi implementasi praktis. Ia tidak hanya berargumen dari sudut keilmuan, tapi juga menyoroti relevansi langsung bagi komunitas Sunda dan lembaga pendidikan. Yang kedua, seni pertunjukan. Esai Rosidi sangat kuat dari segi dokumentasi lapangan. Pembaca dapat mendengarkan suara budaya yang hampir punah melalui transkripsi pertunjukan wayang di Cirebon. Pendekatannya menjembatani antara oral tradition dan analisis teks Bastaman. Di sisi lain menawarkan kajian kritis terhadap Cianjuran baik bentuk, fungsional maupun relevansi globalnya. Ia memperhatikan bagaimana seni tradisional Sunda bisa diangkat ke panggung dunia. Yang ketiga, kesusastraan Sunda kuno. Tulisan Ilham Nurwansyah tentang siksa kandang karesian menyoroti naskah kuno sebagai warisan intelektual Sunda melalui edisi kritis, teks, dan terjemahan. Nurwansyah membuka wawasan pembaca modern terhadap nilai-nilai moral dan keagamaan. Dari zaman Pajajaran, pendekatan ilmiahnya juga menyediakan dasar akademis untuk studi teks Sunda lama. Evaluasinya, ada beberapa kelebihan dari buku ini, yaitu sebagai berikut. Buku ini menjembatani antropologi, kesenian, dan fisiologi. Pendekatan lintas disiplin seperti ini sangat kaya secara akademis dan relevan dalam upaya pelestarian kebudayaan. Penggunaan teks asli, terjemahan, dan rekaman pertunjukan menjadikan buku ini sumber penting bagi peneliti maupun generasi muda Sunda membedah hubungan antara budaya lokal dan tantangan modernitas, menjadikannya relevan dan diskusi pelestarian identitas budaya. Di balik banyaknya kelebihan dari buku terdapat juga kekurangan. Yang pertama, ada gaya penulisan yang cenderung berat bagi pembaca awam. Latar belakang sejarah atau linguistik Sunda agar dapat dipahami dengan baik. Tiap tulisan berdiri sendiri dengan diskusi literatur yang relatif ringkas. Pembaca yang ingin lebih mendalami mungkin perlu mencari referensi tambahan di luar buku ini. Meskipun begitu, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai penting yang ada dalam buku ini sebagai warisan budaya. Refleksinya, saya sebagai pembaca merasa dipertemukan kembali dengan warisan budaya Sunda melalui sudut pandang yang mendalam. Dokumentasi pertunjukan wayang Cirebon dan pembacaan teks kuno memberikan sensasi menghidupkan ulang masa lalu budaya kita. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa generasi muda mungkin merasa berat jika literasi budaya dan bahasa Sunda mereka masih terbatas. Buku ini bisa menjadi katalis untuk membuka rasa lebih jauh untuk disertai pendampingan melalui pendidikan formal dan komunitas budaya. Kesimpulannya, buku seri ini adalah karya penting dari khazanah studi budaya Sunda. Dengan pendekatan interdisipliner, buku ini menawarkan gambaran holistik tentang upaya melestarikan Sunda. Meski bukan bacaan ringan karena gaya akademis dan asumsi latar pengetahuan nilai ilmiahnya tinggi, buku ini sangat direkomendasikan bagi peneliti, pendidik, pelajar tingkat lanjut, dan pecinta budaya Sunda yang ingin memahami lebih dalam akan kebudayaan mereka. Ia juga bisa menjadi bahan kurikulum lokal untuk pendidikan bahasa dan seni Sunda di dunia sekolah, asalkan disertai glosarium atau materi agar memudahkan dan dalam pemahaman. Buku ini
adalah panggilan bagi masyarakat Sunda untuk terus menghargai dan melestarikan budaya agar tetap hidup di tengah dinamika di era modern ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!